Seringai muncul di wajah Qin Chen, dan dengan tangan besarnya, dia menangkap api racun jahat di ruang tertutup. Vena spiritual api ini seperti naga api merah hitam, mengaum dengan panik, seolah-olah ingin membebaskan diri dari ruang ini. Qin Chen melihat naga api raksasa ini, dia mendengus dingin, kekuatan api di tubuhnya tiba-tiba beredar, sumber kekuatan tiba-tiba meledak. Qin Chen berubah menjadi dewa api, berdiri dengan bangga di kehampaan dan menekan naga api. Dia meraih naga api raksasa, dan di atas kepala Qin Chen, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana debu awan ungu tiba-tiba muncul, menekan dengan nafas api tingkat atas. Segera, naga api raksasa ini dipegang erat oleh Qin Chen, tetapi masih mengaum, berjuang dengan panik, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen. Seni menambal langit, sempurnakan untukku. Gumam Qin Chen meledak dengan suasana zaman kuno yang mencengangkan, dan kekuatan kuno yang tak terbatas meresapi semua rahasia surga. Pada saat yang sama, teknik menambal langit Qin Chen telah digunakan. Teknik menambal langit dapat memenuhi dunia dan itu juga merupakan teknik pemurnian teratas. Tiba-tiba, di bawah penindasan Qin Chen, aura naga api jahat 10.000 api racun jahat ini dengan kuat digenggam. Qin Chen dengan panik mendesak kekuatan di tubuhnya, dan seluruh badannya bersinar, seperti matahari yang besar di surga. Penatua Agung membuka matanya lebar-lebar, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa melihat apa yang digunakan Qin Chen. Cahaya yang menakjubkan dan aura kuno menutupi segalanya, meninggalkannya di dalam awan dan kabut. 10.000 api racun jahat sebenarnya mulai menjadi murni, kekerasan sengit sebelumnya dan roh-roh jahat tersapu, dan aliran suci murni energi keluar. Dan semua roh jahat di dalamnya telah dicuci dan disucikan. Ini adalah taktik Qin Chen yang melawan langit. Teknik menambal langit dapat memperbaiki semua hal, dan juga dapat menghaluskan aura jahat. Bahkan Qin Chen dapat memahami kekuatan jahat yang terkandung dalam aura jahat melalui pemurnian dan mereduksi menjadi kekuatannya sendiri. Setelah Qin Chen benar-benar melenyapkan roh jahat di dalamnya, naga api merah muncul di pelat segel, penuh ketenangan dan harmoni. Api racun jahat yang berbahaya ini sebenarnya ditangkap oleh Qin Chen. Berubah menjadi urat suci api paling murni. Dengan raungan keras, Qin Chen memasukkan urat api suci ini ke dalam tubuhnya, dan pagoda glasir 7 harta karun dan istana Zixiao Dousidi juga dimasukkan ke dalam tubuh Qin Chen sekaligus, dengan 4 api yang mengelilinginya. Awalnya, meskipun 4 api besar Qin Chen kuat, sulit untuk benar-benar melukai musuh dan memberi musuh pukulan fatal dalam pertempuran. Tapi sekarang, Qin Chen telah memperoleh pagoda ubin kibao dan istana Zixiao. Nyala api menjadi lebih kuat. Luar biasa, terlalu kuat, apa artinya merebut langit dan bumi, untuk memurnikan urat suci abadi. Dengan metode seperti itu benar-benar dapat mencuci pembuluh darah spiritual lainnya. Di alam surgawi ini, ada banyak pembuluh darah suci, dan banyak dari mereka telah terkontaminasi. Semua jenis aura menjadi sangat sulit untuk disempurnakan dan tampak agak hambar, tetapi di depanmu, saudaraku, itu bukan apa-apa. Dengan kekuatan magis ini, Anda bisa mendapatkan kekayaan tanpa batas. Ucap sesepuh agung mekar dengan cahaya ilahi yang luar biasa. Untuk apa saya ingin mendapatkan begitu banyak kekayaan? Jawab Qin Chen tersenyum dingin. Dia melanjutkan, saya adalah putra surga. Saya hanya perlu memperbaiki rantai, dan saya memiliki sumber daya yang cukup. Adalah sia-sia untuk memurnikan urat suci untuk orang lain. Selain itu, setelah saya memurnikan, saya juga akan mengkonsumsi banyak sumber daya. Hal semacam ini tidak sebanding dengan kerugiannya, dan saya terlalu malas untuk melakukannya. Qin Chen mengatakan ini dengan sengaja untuk menghilangkan keraguan tetua agung, jika tidak, akan berbahaya jika teknik penambal langit bocor. Hahaha, saudaraku, mulai sekarang, Wan Gulouku bersedia bekerja sama dengan adik. Selama itu adalah urusan Qin Chen, Wan Gulou kami wajib mendahulukannya.
Saya juga berharap adik laki-laki akan bekerja sama lebih banyak dengan kami untuk saling menguntungkan di masa depan. Kata Penatua Agung tertawa keras dan berkata dengan tenang. Hahaha. Qin Chen juga tertawa dan berkata, mudah untuk dibicarakan, tapi saya harap Anda tetap menjadikan Tianxing sebagai kepala cabang dan Ruarwi yang merupakan orang-orang yang sudah akrab denganku. Jawab Qin Chen. Sama sekali tidak masalah. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu masih orang yang setia, adik kecil. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kecing yang lebih tua dari Wan Gulou kami. Tiba-tiba, sesepuh agung membuang token, ada 2 karakter surgawi di token itu yang artinya, Penatua, yang tertulis di atasnya. Dengan token ini, Anda dapat menanyakan berita apapun di cabang manapun di gedung Wan Gu kami, menikmati perawatan terbaik, dan bahkan menjadi lebih mulia daripada rata-rata sesepuh. Mereka yang bisa menjadi tetua keking semuanya adalah Master Top, dan para tetua memberikan wajah yang cukup. Ucap Tetua Agung, aku akan menerimanya. Pemuda ini akan pergi. Pasti akan ada tempat untuk mengganggu gedung Wan Gu Anda di masa depan. Juga, kali ini Ben Sao datang ke sini. Ada sesuatu yang berhubungan dengan gedung Wan Gu Anda. Tianxing Zhenren membahas bahwa Tuan Muda berencana untuk mendirikan cabang Pavilion Cendi di Guanghan Mansion, tetapi masalah ini akan ditangani oleh Alis Merah di bawah komando saya. Ucap Qin Chen menyampaikan niatnya. Pembentukan Pavilion Cendi secara alami tidak akan dirahasiakan dari Penatua Agung. Lagi pula, di depan menara Wan Gu, identitasnya akan lebih transparan. Jangan khawatir adikku, aku akan mengatur agar Cimei menghubungi Tianxing. Jawab Penatua itu mengangguk. Baiklah, aku akan pamit dulu, Cimei, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Suara Qin Chen jatuh, sosoknya bergetar, dan menggelegar, seperti naga sungguhan yang terbang ke langit. Tiba-tiba, dia terbang bolak-balik, memaksa banyak orang yang hadir untuk mundur lagi dan lagi. Bahkan jubah sesepuh disikat dan gelisah. Yang mulia menteri memberinya waktu 3 hari, dan sekarang tidak ada banyak waktu lagi. Dia secara alami ingin meninggalkan gedung Wan Gu, dan bergegas kembali ke Tiangong menunggu panggilan menteri. Penatua Agung melihat ke arah Qin Chen pergi, matanya berkedip, dan memberi Tianxing penghargaan. Zhen Xingzhen segera memberi hormat, dan kemudian membawa Ruorui dan Cimei dan yang lainnya meninggalkan aula konferensi untuk membahas cara mendirikan cabang Pavilion Cendi. Setelah orang-orang ini pergi, aula pertemuan segera menjadi sunyi. Penatua, Qin Chen ini terlalu arogan. Dia bahkan secara langsung memeras pembuluh darah suci surgawi peringkat menengah kita. Ini benar-benar tanpa hukum. Mengapa Anda harus setuju dengannya? Dengan kekuatan lama Anda bisa memberinya tekanan. Agar dia tahu seberapa kuat Wan Gulou kita. Ucap seorang tetua melangkah maju, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tetua lainnya berkata, dia sangat bebas untuk masuk dan keluar markas besar gedung Wan Gu kita. Itu terlalu sombong. Bahkan jika dia adalah putra surgawi, dia tidak bisa dibiarkan begitu sombong. Lou pasti akan kehilangan muka. Lebih baik memikirkan cara untuk menekannya, selama kita tidak membunuhnya, tetapi hanya memberinya sedikit pelajaran. Tiangong tidak akan mengatakan apa-apa, karena Wan Gulou kita tidak mudah diganggu. Ya, orang ini terlalu kuat, dan di gedung abadi kita, rasanya seperti berada di alam bukan siapa-siapa. Bahkan jika itu adalah putra suci pekerjaan surgawi, dia sama sekali tidak menempatkan bangunan abadi kita di matanya. Ucap tetua lainnya. Beberapa penatua bersikap dingin. Jika Qin Chen benar-benar memiliki kerja sama jangka panjang dengan Wan Gulou di masa depan, itu pasti akan meninggikan status Tianxing. Menekannya, itu tidak mudah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh putra ini sama sekali tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya merasa bahwa dia masih memiliki kartu truf untuk digunakan. Sebenarnya saya sangat ingin menekannya. Bahkan aku tidak bisa dengan mudah melawannya. Ucap tetua agung itu serius. Banyak orang tua lainnya terkejut.
Kalau tidak, menurutmu mengapa dia datang ke Eternal Mansion kita dengan begitu percaya diri? Arogan, siapa yang berani jika bukan orang dengan banyak cara? Kalau tidak, saya tidak yakin bisa hidup sampai hari ini. Ingat, jangan pernah meremehkan siapapun. Untungnya, itu akhirnya diselesaikan. Namun, putra ini memang agak terlalu sombong dan memiliki asal yang luar biasa. Saya curiga ada rahasia besar di balik putra ini. Tempat di mana orang ini baru saja muncul adalah di Yunsu. Sepertinya masih harus kita selidiki dulu. Sekarang, Wan Gulo kita harus memiliki semua informasi tentang Sub Yunzu ini, jika tidak maka akan terlalu pasif. Hanya dengan cara ini kita dapat menangkap beberapa inisiatif. Tegas Tetua Agung. Apa yang dikatakan Tetua, saya juga curiga ada rahasia dalam hal ini, jadi saya perlu menyelidikinya dengan hati-hati. Mata beberapa tetua berkedip. Kemunculan Qin Chen yang tiba-tiba begitu misterius sehingga semuanya berarti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ketika semua tetua telah selesai dan akan pergi, tiba-tiba seluruh markas Wan Gulo bergetar, seperti gempa bumi, bergemuruh, bangunan yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan roh suci tersebar. Semua orang terkejut, dan mereka bergegas keluar dari markas Wan Gulo dan mengangkat kepala mereka. Di atas langit tak berujung, aura menakutkan yang menakutkan zaman abadi menyapu, dan seluruh markas Wan Gulo menggigil dan bergemuruh di bawah aura ini, seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Sesosok hantu muncul, pada saat ini, Qin Chen, yang belum sempat untuk meninggalkan markas besar gedung Wan Gu, juga menatap dengan heran. Ini adalah nafas dari Holy Lord. Dia sangat akrab dengan napas ini, dan ternyata itu adalah Guru Suci Yao Guang, Menteri Pekerjaan Surgawi. Wan Gulo Shou Chengze, saya telah melihat Tuan Suci Yao Guang. Ucap pria kuat ini berkata, dengan sedikit rasa hormat dalam nada suaranya, itu adalah tuan rumah utama Menara Wan Gu, sosok leluhur yang tak terlihat, setengah langkah Guru Suci yang kuat. Pada saat ini, dia melihat bayangan Holy Lord of Light di langit dengan kecurigaan dan kengerian di matanya, dan dengan ragu berkata, saya tidak tahu apa tujuan Holy Lord datang ke sini. Jika perlu, Shou Chengze bersedia melayani. Ucap Shou Chengze sangat rendah hati. Meskipun dia adalah guru suci setengah langkah, tapi di hadapan guru suci Yao Guang masih jauh di belakangnya. Dia tidak akan berani mengabaikan. Tuan Shou Chengze sangat sopan, Tuan Suci ini ada di sini kali ini hanya untuk muridku, di mana Qin Chen? Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan ringan, suaranya seperti guntur langit, menderu di markas besar gedung Wan Gu dan mengguncang dunia. Murid ada di sini, jawab Qin Chen segera berjalan keluar dari kehampaan dan memberi hormat dengan sangat hormat. Aku memberimu waktu 3 hari. Saya tidak berharap Anda datang ke markas Wan Gulo dan datang untuk meminta keadilan, karena masalah Tuan Suci ini sudah selesai. Ayo kita berangkat, ucap Menteri Yao Guang. Di atas langit, kekuatan tak terlihat turun, menyelimuti Qin Chen, dan tiba-tiba meledak. Seluruh markas gedung Wan Gu meraung dan bergetar. Saat berikutnya, sosok yang menjulang di atas langit sudah menghilang seketika saat menelan Qin Chen tanpa jejak. Menara Wan Gu, yang awalnya seperti hari kiamat, menjadi tenang seketika, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Merasakan hilangnya aura menakutkan itu, semua orang kuat di Menara Wan Gu masih memiliki jantung berdebar, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah Menteri Pekerjaan Surgawi, sebenarnya datang untuk menjemput Qin Chen sendiri secara pribadi. Di aula konferensi, Grand Elder dan yang lainnya tampak ngeri, dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka juga mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan menyelidiki Qin Chen, bukankah ini mencari jalan buntu? Dan sebelum dia pergi, Menteri Tiangong juga berkata bahwa dia meminta keadilan, menunjukkan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi di sini. Mereka khawatir semua yang terjadi di sini tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Pada saat ini,
jubah di bagian belakang tetua agung basah kuyup. Dia merasakan ketakutan tanpa akhir untuk pertama kalinya. Jika Lord of the Light berniat untuk menyerangnya sebelumnya, dia mungkin akan musnah dengan hanya satu pikiran, dan langsung mati di tempat. Su, segera datang ke kursi ini dan jelaskan padaku dengan jelas. Suara gemuruh terdengar di kepala tetua, itu adalah Tuan Shou Chengze, pemilik utama gedung Wangu. Dia berada di retret sebelumnya dan tidak tahu segalanya sama sekali. Dia tidak khawatir sampai Holy Lord of Light tiba. Dia merasakan keanehan di aula konferensi, dan segera mengirim pesan dengan nada marah. Bawahan akan segera datang. Jawab Penatua Agung buru-buru berkata dengan ngeri, dan menghilang di aula konferensi dengan goyangan sosoknya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di atas langit yang tak berujung, Qin Chen tersapu oleh kekuatan yang menakutkan dan segera melewati Guanghan Mansion. Di depannya, Tuan Yao Guang tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Menteri, murid ini terlalu ceroboh, dan saya meminta Tuan Menteri untuk menghukumnya. Ucap Qin Chen buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Hukuman? Kenapa harus menghukum? Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Murid saya tidak boleh dijebak dan dihina oleh orang lain. Hanya Dewa Pembantaian Turen, seorang dari keluarga kecil, bangunan abadi ini juga penuh intrik, berani mempermainkan muridku. Tindakanmu sudah benar, sehingga Wan Gulou tahu bahwa beberapa pantangan tidak boleh dilakukan. Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan ringan, nadanya penuh pujian. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menghela nafas lega, dan berpura-pura berperilaku baik. Di depan Lord of Light, dia masih tidak berani terlalu senonoh. Jika tidak, pihak lain akan melihat semua yang ada di tubuhnya, maka itu akan merepotkan. Bukannya dia tidak bisa percaya pada Lord of Light, tapi ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Lagi pula, hati manusia tidak tahan melihat ujian. Pikirannya telah sepenuhnya terfokus pada Guanghan Mansion. Meskipun Tuan Suci Yao Guang berjanji untuk membawanya ke rumah Guanghan, bahkan Tuan Suci Yao Guang tidak yakin apakah dia dapat membantunya dengan masalah ini, jadi Qin Chen menahannya di dalam hatinya. Tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. Qiansu, Ruyu, kamu harus menungguku. Gumam Qin Chen berkata dalam hati. Di antara dua kilatan, seberapa cepat mereka tiba di inti istana Guanghan. Di sekitar istana ini ada kekosongan terang, cahaya lembut, dan awan halus. Namun, begitu Qin Chen dan Tuan Suci Yao Guang tiba di langit di atas istana Guanghan, serangkaian sinar cahaya terlarang yang menakutkan bangkit, membentuk deretan besar surga yang agung, dan di atas deretan besar, pesona yang mengejutkan melonjak. Dan di istana di bawah batasan ini, Anda dapat melihat sosok, yang semuanya adalah murid dan orang kuat di bawah komando Tuan Istana Guanghan. Semuanya mendongak dengan terkejut, melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul. Tuan Istana Guanghan, teman lama ada di sini, bagaimana Anda menyambut teman lama? Ucap Tuan Suci Yao Guang berdiri di langit dan berkata kepada istana di bawah. Saat berikutnya, di istana Guanghan, napas sedingin es naik, dan pada saat yang sama, sosok yang tertutup kabut dingin muncul. Ini adalah seorang wanita dengan sosok kabur, sangat dingin, seolah-olah itu tidak akan pernah berubah. Kabut tipis tetap ada, wanita ini tersembunyi di dalam kabut, yang membuat Qin Chen tidak bisa melihat wajah aslinya. Dia hanya melihat sepasang mata penuh kedalaman tak berujung, menatapnya, pikiran Qin Chen membuat pemukulan perasaan tenggelam total. Dia buru-buru mendesak teknik rahasia jiwa untuk membangunkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Tuan Istana Guanghan, gumam Qin Chen menahan napas. Apakah ini Tuan Istana Guanghan? Tatapan redup sebelumnya di matanya hampir membuatnya tenggelam. Itu sungguh mengerikan. Jika kekuatan mentalnya tidak mencapai langit, dia akan benar-benar terkejut oleh kekuatan besar dari Palace Lord Guanghan dan jatuh tenggelam. Ternyata Menteri Pekerjaan Surgawi, Tuan Suci Yao Guang, datang ke sini,
Mengapa, jika Anda tidak retret dari pekerjaan surgawi, apa maksud Anda dengan datang ke rumah Guanghan saya? Ucap Master Istana Guanghan berkata dengan ringan, suaranya dingin, tetapi ada semacam kekuatan yang menembus jalan. Tidak bisakah aku datang jika aku baik-baik saja? Jawab Guru Suci Yao Guang tersenyum, dan kemudian menjadi serius, pengalaman alam surgawi akan dimulai hari ini. Pengalaman ini luar biasa dan penting, jadi saya sengaja datang untuk berdiskusi dengan Palace Master Guanghan. Alasan Holy Lord of Yao Guang begitu luar biasa sehingga orang tidak bisa menolak. Alasan yang tepat, pikir Qin Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata dalam hatinya. Kalau begitu masuklah, kata Palace Master Guanghan dengan dingin, saat berikutnya, sosoknya telah menghilang. Di atas langit, gelombang arai tak terbatas tiba-tiba membuka celah. Jelas Palace Master Guanghan membuka pembatasan. Tuan Suci Yao Guang tersenyum dan dengan cepat memasuki istana Guanghan bersama Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, diam-diam menyimpulkan, dengan hati-hati memahami aura Holy Lord, memahami kekuatan paling penting darinya, dan mencoba melihat sekilas wilayah Holy Lord. Jika dia bisa berada di alam petapa surgawi, dia akan dapat menangkap jejak aura Guru Suci dan memahami pengoperasian kekuatan Guru Suci, yang tentunya akan sangat membantu Qin Chen untuk menerobos Guru Suci di masa depan. Sayang sekali harapan ini terlalu tipis. Holy Lord selalu ada selamanya, dan itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Jika Qin Chen dapat dengan mudah menangkap jejak kekuatan surga suci di alam Dewa Suci, maka Dewa Suci di bawah dunia ini tidak akan hanya sedikit. Tuan Suci Yao Guang membawa Qin Chen melintasi lapisan ruang, dan setelah beberapa saat, dia sudah turun ke istana. Begitu Qin Chen mendongak, dia melihat singgasana besar diukir dengan pola dan pola rumit yang tak terhitung jumlahnya. Seorang wanita dingin dengan rambut putih panjang dan mata ungu menyusut. Melihat tatapannya, Qin Chen merasakan ilusi membeku dan merobek seluruh tubuhnya. Api melawan langit. Gumam Qin Chen mendesak kekuatan api yang menakutkan lahir, dan kekuatan pagoda kaca 7 harta karun dan istana debu awan ungu meresap ke tubuhnya, tiba-tiba mengurangi tingkat dinginnya es sebanyak 1 poin. Master Istana Guanghan mengeluarkan kecurigaan yang mengejutkan, menatap Qin Chen dengan mata berbinar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Tuan Istana Guanghan, ini sedikit ujian untuk seorang junior. Ucap Tuan Suci Yao Guang berkata dengan ringan, melambaikan tangannya dengan ringan, dan segera, suasana sedingin es menghilang sepenuhnya. Tuan Suci Cahaya, pemuda ini, apakah dia muridmu dari pekerjaan surga? Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan ringan, dan suaranya menjadi lebih lembut, datang dari singgasana besar di kejauhan. Dia melanjutkan, kamu membawanya ke sini, apakah anak ini juga akan berpartisipasi dalam ujian celestial kali ini? Seharusnya tidak sesederhana itu bukan? Ucap Tuan Istana. Tuan Istana Guanghan, putra ini bernama Qin Chen. Dia adalah putra Santo yang baru dipromosikan dari divisi pemurnian pekerjaan surgawi kita, dan juga merupakan murid utama di antara para murid yang direkrut di Guanghan Mansion kali ini. Secara alami, dia akan berpartisipasi dalam ujian surgawi kali ini. Kami ada di sini selain berdiskusi dengan Kepala Istana Guanghan tentang ujian surga, itu juga untuk masalah lain. Jawab Tuan Istana. Oh, apa masalahnya? Tanya Master Guanghan. Saya mendengar bahwa Master Istana Guanghan baru-baru ini menerima 2 murid baru dengan latar belakang yang luar biasa, tetapi mereka adalah teman dekat dari murid saya ini, jadi lelaki tua ini juga meminta Tuan Istana untuk memberi informasi. Ucap Yao Guang. Qin Chen saat ini menahan napas dan menatap Palace Master Guanghan. Hahaha, Master Istana Guanghan benar-benar terkikik dan berkata, apakah Anda tahu asal-usul kedua murid saya ini? Apakah Anda begitu yakin bahwa kedua murid saya ini adalah teman dekat dari murid Anda? Tuan Suci Yao Guang mengerutkan kening. Dia melirik Qin Chen dan hatinya tergerak. Mungkinkah 2 wanita cantik Qin Chen memiliki asal-usul khusus? Dengan cara ini,
Asal-usul Qin Chen pasti juga luar biasa. Sepertinya kamu tidak tahu, ucap Palace Master Guanghan mengedipkan matanya. Haha, aku tidak tahu itu secara alami, tapi aku tetap menyarankan kamu memberi muridku kesempatan. Meskipun saya tidak tahu asal-usul kedua murid Anda, asal-usul murid saya juga luar biasa. Jawab Tuan Suci Yao Guang berkata tiba-tiba. Master Istana Guanghan mengedipkan matanya dan tertawa. Dia memandang Qin Chen dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengar tentang kekuatanku dan jika ingin membunuhmu, Holy Master of Light tidak bisa melindungimu. Apakah kamu tidak takut mati? Ucap Master Guanghan dan sebuah paksaan tak terlihat menyelimuti Qin Chen. Qin Chen menjawab, di depan Master Istana Guanghan yang terkenal, tidak ada yang tidak takut. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Bahkan jika itu adalah kematian, saya tidak akan menyesalinya. Jika tidak, saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri. Jawab Qin Chen dengan tegas berkata. Master Istana Guanghan di atas tahta dengan hati-hati menatap Qin Chen di bawah, matanya menjadi sedikit kabur lalu berkata, ada beberapa hal yang harus dilakukan, bahkan jika itu adalah kematian. Apakah Anda akan menyesalinya? Mata Master Istana Guanghan menjadi sangat tajam, dan napas dingin yang mengerikan membuat seluruh istana Guanghan bergetar. Qin Chen juga berubah warna. Apakah ini kekuatan Holy Lord? Samar-samar, dia sepertinya melihat daus surgawi yang membeku melintasi tubuh Master Istana Guanghan, sungguh tak tertandingi. Oke, sangat bagus. Ucap Master Istana Guanghan kembali tenang, dan semua napas dingin menghilang. Dia menatap Qin Chen lalu berkata, apakah kamu Qin Chen, demi Anda sebagai murid Tian Jiao dan tekad sebelumnya. Aku akan memberimu kesempatan, tetapi Anda hanya bisa bertemu satu orang. Mendengar itu, wajah Qin Chen berubah. Hanya bisa melihat satu orang. Apa artinya ini? Lord of Light di samping juga sedikit mengernyit. Master Guanghan melanjutkan, jangan khawatir. Alasan mengapa saya membiarkan Anda melihat satu orang adalah karena salah satu dari dua murid tertutup saya menerima warisan kaisar wanita tertinggi dari Lunar Glace dan tidak dapat diganggu. Kata Tuan Istana Guanghan.